Oke. Dengar nggak suaraku? Dengar. Dengar. Selamat pagi, Bu Maya dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang blended learning. Kami beranggotakan Patricia Elika, saya sendiri Fernando, Dina Valrosi Mahadewi, Margareta Puji Rahayu, dan Maria Immaculata Wahyuni. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian blended learning. Blended learning terdiri dari dua kata, yaitu blended dan learning. Blended atau berasal dari kata blend, yang berarti campuran bersama untuk meningkatkan kualitas agar bertambah baik. Collins Dictionary atau formula suatu penyelarasan kombinasi atau perpaduan, Oxford English Dictionary. Sedangkan learning berasal dari kata learn yang berarti belajar. Sehingga secara sepintas istilah blended learning dapat diartikan sebagai campuran atau kombinasi dari pola pembelajaran satu dengan yang lainnya. Itu karakteristik blended learning. Yang pertama, model blended learning menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pendidikan, gaya pembelajaran, dan menggunakan berbagai media berbasis teknologi. Yang kedua, model pembelajaran blended learning merupakan kombinasi dari pola pembelajaran langsung atau tatap muka, belajar mandiri, dan pembelajaran menggunakan sistem online. Yang ketiga, guru dan orang tua memiliki peran yang sama penting, di mana guru berperan sebagai fasilitator dan orang tua berperan sebagai pendukung. Model pembelajaran blend and learning. 1. Model rotation model. Model rotasi merupakan salah satu model blend and learning yang banyak diterapkan, di mana pembelajaran secara online dan offline diterapkan secara bergantian. A. Model class station rotation. Terdapat beberapa tempat atau perhentian station di mana peserta didik dalam menempatinya secara bergiliran sesuai dengan kesepakatan atau arahan dari guru. Kelebihan peserta didik belajar dan memanfaatkan teknologi untuk mempelajari bahan diskusi dalam kelas, terutama pada sekolah yang peserta didiknya tidak mempunyai perangkat seperti tablet atau laptop. Kekurangannya, guru hanya akan terfokus pada satu kelompok peserta didik yang sedang berada dalam perhentian station tertentu. B. Model class lab atau world group rotation. Pada model class lab atau world group rotation, peserta didik akan diatur untuk berpindah dari satu ruangan ke ruangan lainnya. Kelebihannya, guru tidak hanya terbatas hanya pada satu kelompok kecil dalam satu perhentian station, namun di sini guru berperan untuk memfasilitasi dan membantu peserta didik secara individual saat belajar menggunakan perangkat elektronik. Kekurangannya dapat menyita waktu dalam perpindahan ruang sehingga menyebabkan waktu pembelajaran terbuang atau waktu pembelajaran menjadi lebih lama. Yang C, model kelas flipped classroom.
Model kelas swift adalah sebelum peserta didik memulai kelas, mereka mendapat pengajaran secara langsung melalui video secara online. Kelebihannya, efisiensi waktu, eksplorasi dapat lebih luas, dan dalam proses pembelajaran akan lebih menarik. Sebuah stimulus untuk memacu kreativitas guru, membantu peserta didik yang mau berusaha memahami materi belajar. Kekurangannya, sarana dan prasarana yang tidak menunjang. Peserta didik sering mengalami kebingungan karena tidak tersedianya sumber dan bahan ajar yang dapat membantu mereka menyelesaikan tugas rumahnya. Selanjutnya yang D, model rotasi individu atau individual rotation. Siswa mendapatkan jadwal yang telah disesuaikan dengan masing-masing individual untuk dapat belajar secara mandiri. Jadwal ini dapat diatur baik oleh guru maupun diatur secara online. Kelebihannya itu menuntut kemandirian peserta didik. Lalu kekurangannya menuntut semua peserta didik online setiap saat akan terkendala jika jaringan tidak tersedia atau terganggu. Selanjutnya, yang kedua itu ada model kelas flex. Pada model kelas flex, sebagian besar pembelajaran dilakukan secara online, sehingga pembelajaran bersifat sangat fleksibel. Kelebihannya ini, yang pertama ada peserta didik dapat belajar sesuai dengan kemampuan, kebutuhan dan kecepatan belajar masing-masing. Yang kedua, memungkinkan siswa menghindari perasaan terisolasi karena mereka berkomunikasi dengan guru dan peserta didik lain selama proses belajar. Yang ketiga, membantu peserta didik yang mengalami permasalahan dalam pembelajaran berdasarkan hasil pantauan aktivitas pembelajaran online yang telah dilaksanakan. Kekurangan model kelas flex adalah, yang pertama, memerlukan layanan online yang bisa diakses kapan saja. Yang kedua, peserta didik harus mempunyai disiplin diri yang tinggi untuk menyelesaikan pendidikannya. Yang ketiga, pendidik harus memberi waktu tambahan sesuai kebutuhan peserta didiknya. Yang ketiga, model self-blend. Pada model ini, peserta didik dapat mengambil satu atau lebih kegiatan pembelajaran online sebagai tambahan dari kegiatan pembelajaran tatap muka yang telah dilakukan. Kelebihannya, peserta didik memiliki kebebasan untuk menentukan kelas apa yang diinginkannya secara online untuk memperdalam atau melengkapi keterampilan atau pengetahuan yang didapat di sekolah secara tatap muka. Kekurangannya, sekolah atau lembaga pendidikan harus menawarkan banyak program atau layanan online bagi peserta didiknya. Selanjutnya adalah model enriched virtual. Pada pembelajaran ini dibagi menjadi dua sesi, yaitu pembelajaran tatap muka dan pembelajaran secara online. Pada awalnya, model kelas enriched virtual ini sepenuhnya adalah model kelas online. Namun, pada perkembangannya ditambahkan model blended learning untuk memfasilitasi peserta didik untuk pembelajaran tatap muka. Tentu di dalam setiap model pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan. Salah satu kelebihan dari model ini adalah peserta didik memiliki kebebasan untuk mengatur waktu serta kecepatan dalam pembelajarannya. Lalu untuk kekurangannya, yang pertama adalah kurang berhasil untuk diterapkan kepada peserta didik yang memiliki motivasi belajar rendah, dan siswa menyelesaikan tujuan pembelajaran secara individu. Selanjutnya adalah merancang model pembelajaran blended learning. Dalam merancang model pembelajaran blended learning ini pasti mempunyai unsur-unsur model pembelajarannya. Yang pertama adalah mengintegrasikan pembelajaran online dengan pembelajaran tatap muka. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran menggunakan model blended learning adalah adanya interaksi antara peserta didik dengan konten atau materi pembelajaran, peserta didik dengan guru, serta interaksi antara peserta didik dengan peserta didik lainnya. Contoh,
Guru yang mengaplikasikan model blended learning akan lebih mudah memfasilitasi peserta didik secara individual maupun dalam kelompok kecil dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional. Selanjutnya, unsur yang kedua yaitu menyusun aktivitas pembelajaran dengan model blended learning. Ada 3 komponen penting yang harus diperhatikan dalam merancang dan mengembangkan aktivitas pembelajaran dengan model blended learning. Di antaranya yaitu yang pertama, standar capaian dan tujuan pembelajaran. Standar capaian pembelajaran ditentukan oleh kurikulum nasional dan menggambarkan secara umum hasil yang harus dicapai oleh peserta didik setelah pembelajaran. Yang kedua adalah penilaian, untuk dapat mengukur tingkat pemahaman materi dan kemampuan peserta didik serta menentukan apakah peserta didik telah mampu mencapai standar capaian dan tujuan pembelajaran, maka diperlukannya suatu prosedur penilaian. Yang ketiga adalah kegiatan pembelajaran. Selama kegiatan pembelajaran juga dapat dilakukan penilaian terhadap proses, keaktifan, dan partisipasi peserta didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Misalnya, pada saat kegiatan diskusi, kegiatan membaca, atau menyimak pemaparan materi yang telah dijelaskan. Selanjutnya adalah evaluasi pembelajaran model blended learning. Selama kegiatan belajar berlangsung, alangkah baiknya jika guru membuat catatan mengenai hal-hal penting yang terjadi dan perlu diperbaiki untuk kegiatan selanjutnya. Contoh pertanyaan yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk refleksi dari kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. A. Kegiatan mana saja yang berhasil berjalan dengan baik? B. Kegiatan mana saja yang tidak berhasil berjalan dengan baik? C. Apakah data penilaian kegiatan belajar yang selanjutnya? D. Apakah guru perlu meningkatkan atau justru mengurangi intensitas interaksi dalam hal memfasilitasi peserta didik secara individual? E. Apakah interaksi ketika sesi pembelajaran online berjalan seperti yang telah direncanakan? 4. Program, aplikasi, atau platform untuk pembelajaran blended learning. Beberapa aplikasi yang dapat digunakan dalam menerapkan pembelajaran blended learning. A. Web. Salah satu jenis web yang digunakan untuk model blended learning adalah aplikasi software sistem manajemen pembelajaran atau learning management system, yaitu Moodle. Melalui platform ini, guru dapat mengunggah konten dan materi belajar, mengunggah media pembelajaran atau PowerPoint atau Flash, kegiatan diskusi online, kuis, dan lain-lain. B. Edmodo. Edmodo pertama kali dikembangkan pada akhir tahun 2008 oleh Nick Bohr dan Jeff O'Hara. C. Google Group. Google juga menyediakan beberapa fitur yang memfasilitasi pengguna untuk berkomunikasi dan berkolaborasi secara online yang dapat digunakan untuk pembelajaran di mana saja, kapan saja, dan perangkat apa saja melalui G Suite for Education. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.